Di kesempatan ini saya mau kita sama-sama ngerenungin gitu, mikirin sama-sama tentang hati misi. Hati misi. Kita mau belajar tentang apa sih yang dimaksud sama hati misi dan gimana ya nerapinnya. Nah, kita mau terus belajar memperkaya diri kita dengan segala firman Tuhan. Kenapa? Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Nah, kita kan nggak mau noh. Jadi orang yang berhenti bertumbuh, kita nih mau terus belajar supaya kita terus bertumbuh. Oke, kita masuk ya di dalam pembahasan kita. Pertama-tama saya kepingin dalemin dulu kata misi. Kata misi itu asalnya dari kata Latin missio, yang artinya mengutus. Menjadi orang Kristen berarti menjadi orang yang diutus sebagai duta Kristus. Yohanes 20 ayat 21 mencatat begini, sama seperti Bapa mengutus aku, ini Tuhan Yesus yang bicara. Sama seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Gitu. Nah, dari banyak tulisan-tulisan tentang makna misi, saya tertarik sama tulisan yang ditulis oleh Uskup Stephen Neil. Uskup Stephen Neil menjelaskan bahwa misi, ya katanya dia, misi adalah setiap usaha yang dilakukan secara sengaja. Jadi usaha yang dipikirin gitu, bukan yang kebetulan. Suatu usaha yang dipikirin untuk melintasi, menerobos rintangan-rintangan dari gereja kepada non-gereja. Jadi ini adalah suatu perbuatan serius yang direncanain gitu oleh gereja untuk masuk ke wilayah non-gereja. Untuk apa? Untuk memproklamirkan Injil dalam kata dan karya. Ulangin, dalam kata dan karya. Usaha sungguh-sungguh supaya gereja pergi ke suatu tempat di luar lingkungan gereja, memproklamirkan Injil dengan kata dan karya. Bukan sesuatu yang cuman sifatnya teori-teori, tapi kata dan karya. Gitu. Kita lewatin udah ya, definisi misi kita udah lewatin. Sekarang dari mana sih, kenapa sih ya kok kita ini harus membuat suatu perbuatan yang direncanakan sungguh-sungguh dan kemudian selaras dalam perkataan dan perbuatan untuk memproklamirkan Injil. Kenapa ya? Kenapa begitu gitu loh? Kenapa ya kok harus begitu? Kenapa kita harus diutus ya? Ya, jawabannya loh simple banget. Tapi menurut saya ini menohok gitu. Kenapa menohok? Gini, pengutusan orang percaya ke tengah-tengah dunia itu berasal dari Allah sendiri, yang karena Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan rasa iba. Bahasa Inggrisnya Allah yang penuh dengan compassionate, punya rasa iba. Dia Allah bukanlah Allah yang seperti Allah-Allah lain yang dikenal dunia, yang sudah pernah ada dan mungkin akan ada. Allah-Allah lain di dunia yang sudah pernah ada ataupun yang makin ada itu sekedar adalah Allah yang tinggal di tempat yang maha tinggi, di tempat yang tidak terjangkau. Kemudian Allah ilah itu digambarkan sebagai Allah yang kudus banget gitu, yang kayak porselen yang gak bisa dijamah, yang aneh gitu, tau gak sih? Yang kayak mengasingkan diri gitu Allahnya itu, dan gak peduli sama umatnya. Umat cuman diminta supaya mereka taat, mereka bikin yang dimauin. Kalau mereka nggak ngelaksanain apa yang dimauin sama Allah, digepuk. Udah seperti itu. Tapi ketika kita bicara tentang Allah yang dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kemudian nanti kita kenal melalui
Yesus Kristus anaknya yang tunggal beda total. Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang penuh dengan rasa iba. Dia Allah yang compassionate. Nah, sebagai Allah yang nanti saya akan gambarin lagi bagaimana compassionate-nya Allah. Tapi sekarang cukup dulu bahwa kita pahamin Allah yang kita kenal, Allah yang seperti apa? Tolong dijawab. Allah yang compassionate, Allah yang penuh dengan iba. Nah, Allah yang penuh dengan iba ini kemudian berkata seperti berikut ini. Hai Sion, katanya. Hai Sion, pembawa kabar baik. Hai Ruli Simorangkir, pembawa kabar baik. Hai Bayu, pembawa kabar baik. Di sini saya ditemenin sama krunya namanya Pak Bayu. Hai Pak Bayu, pembawa kabar baik. Naiklah kamu ke atas gunung yang tinggi, katanya. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, katanya begitu. Jadi Allah yang penuh dengan compassionate ini kemudian memerintahkan kepada kita, kepada Pak Bayu di sini. Di situ ada Asep untuk jadi pembawa kabar baik. Apa yang harus kita sampaikan? Lihat itu Allahmu. Allah yang bagaimana? Allah yang, nah ini dia, Allah yang compassionate. Di sini nih, waktu saya temuin ayat ini, aduh, hati saya tergetar. Luar biasa. Dia bukan cuma sekedar Allah yang besar, yang dahsyat, pencipta segala sesuatu, Allah yang maha kudus. No, benar bahwa dia maha dahsyat, dia pencipta, dia segala macam. Benar. Tapi nggak lengkap. Dia Allah yang maha dahsyat, tapi compassionate, rasa iba, penuh dengan rasa iba. Nah, nih di sini, di kalimat-kalimat ayat ini saya tergetar, saya tersentuh, dan kemudian saya kagum kepada Allah yang saya sembah dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Yesaya 41 tentang hati Allah. Tertulis begini, saya bacakan. Bapak Ibu dengerin suara saya. Ini luar biasa. Allah yang dahsyat itu berkata begini. Orang dan orang-orang miskin sedang mencari air. Coba. Allah yang begitu besar itu memperhatikan ke dalam dunia yang hancur dan rusak ini, dan Allah melihat, Allah peduli karena dia melihat ada orang-orang yang sengsara, orang-orang miskin yang sedang mencari air, tetapi tidak ada, kata Allah, lidah mereka kering kehausan. Ini orang-orang yang jahat. Allah melihat ke dalam dunia yang rusak, dan Allah melihat betapa orang-orang ini berdosa. Penipu, pembohong, orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang gak sesuai dengan gambaran diri Allah. Tapi kemudian dia memandang dengan rasa iba. Ini orang-orang miskin yang kehausan. Orang-orang yang mungkin kepingin bener. Mungkin mereka gak bisa bedain tangan kanan dengan tangan kiri. Mereka kepingin bener, mereka kepingin cari kebenaran. Mereka mencari air kebenaran itu. Tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Allah yang luar biasa. Allah yang memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang mengecewakan itu.
Tapi Allah nggak melihat mereka sebagai objek yang harus ditindas, dibinasakan, dimatiin gitu. Enggak loh. Enggak. Allah lain mungkin melihat ini subjek yang harus dikirim ke neraka segera. No, Allah enggak. Allah melihat mereka dengan iba. Allah kepingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Karena itu ia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya anaknya yang tunggal ini mati satu kali untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dia kepingin merangkul setiap orang. Orang-orang jahat ini dipandang sebagai orang-orang miskin yang kehausan, yang lagi cari air. Luar biasa. Nah, di sini saya mau kasih suatu quote untuk Bapak, Ibu, dan saudaraku yang rindu untuk terus belajar. Quote ini tertulis dalam bahasa Inggris begini. If you do not have a compassionate God, kalau kita nggak punya Allah yang penuh dengan rasa iba, you don't have a good God. Kalau kita nggak punya Allah yang penuh dengan rasa iba, itu bukanlah Allah. Allah kita adalah Allah yang punya rasa iba. Iya, memang ia melihat dunia ini gelap, jahat, dan bengkok, betul. Iya, Allah memang betul. Iya, saya mau bilang gini. Ya memang orang-orang yang jahat itu nggak kenal kebenaran, betul. Apalagi mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Mereka nggak kenal kebenaran. Dan betul bahwa mereka akan masuk ke dalam ketak gigi yang tidak terbayangkan. Betul. Tapi sebelum semuanya berakhir, Allah merindukan supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan. Itu hati Allah. Itu hati Allah seperti itu. Dia kepingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Karena itu dikatakan, aku melihat dari tempatku yang maha kudus bahwa ada orang-orang miskin yang kehausan. Orang-orang yang lagi cari air kebenaran. Tapi mereka nggak nemuin air kebenaran ini. Kenapa? Karena kita tidak menyampaikan air kebenaran itu. Kita ini kan, nanti saya jelasin siapa kita. Kita ini kan partner Allah, mempelai Allah. Tugas mempelai buat apa? Untuk menyampaikan air kebenaran ini. Menyampaikan kepada orang-orang yang mencari, orang-orang miskin yang mencari air itu. Air kebenaran. Tapi tidak ada. Nanti saya lanjutin lagi penjelasannya. Nah, jadi Allah itu Allah yang seperti itu. Sebelum semuanya berakhir, Allah merindukan supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan. Ia menganggap orang-orang yang jahat itu adalah orang-orang miskin dengan kehausan. Tuhan rindu menjawab mereka. Nah, maka penting sekali bagi orang percaya untuk memiliki hati yang seperti hati Allah. Ini yang disebut dengan hati misi. Ini yang dimaksud dengan usaha sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh untuk menjangkau orang-orang di luar gereja. Orang-orang miskin kehausan. Miskin bukan miskin uang, enggak, tapi miskin kebenaran. Orang-orang yang mungkin kepingin benar tapi nggak tahu, nggak punya contoh bagaimana harus hidup benar. Apa itu kebenaran? Nggak ngerti mereka. Nah, jadi hati misi itu hati yang kemudian kepingin dengan usaha sungguh-sungguh menjangkau keluar sana, supaya kita bisa menjelaskan semua ini kepada orang-orang di luar sana. Karena itu, karena kita punya hati misi, kita juga harus punya humility, kerendahan hati. Jangan merasa benar sendiri. Banyak orang yang dalam seragam keagamaan, mereka merasa bahwa mereka kenal Tuhan, dan karena itu menjadi sombong, menjadi benar sendiri. Kita bukan orang yang seperti itu. Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang memiliki hati Allah, hati yang peduli sama orang lain, compassionate God, iba. Gak ada tempat untuk benar sendiri di dalam hati yang penuh dengan rasa iba.
Jadi kita jangan ngerasa benar sendiri, kita harus beda dari orang lain. Jangan kita memandang hina kepada sesama. Nggak perlu kita merasa seperti seolah-olah kita nih satu-satunya pemilik surga. Dan kemudian orang-orang yang tidak seagama sama kita, orang-orang yang mungkin seagama tapi nggak sealiran, sepandangan sama kita, aliran teologinya beda sama kita, penghuni neraka. Nggak gitu. Sama sekali nggak gitu. Allah yang pemilik surga aja merindukan sebanyak mungkin orang bisa kita jangkau. Tapi persoalannya sekarang, apakah kita menjangkau? Apakah kita punya hati Bapa? Hati misi, kita punya nggak? Cek kondisi hati kita. Apakah kita merasa benar sendiri? Apakah kita merasa kita seolah-olah satu-satunya pemilik surga? Kalau itu ada dalam hati kita, nggak apa-apa. Perbaiki, tapi sekarang nggak apa-apa. Tapi setelah dengar apa yang saya sampaikan ini, perbaiki. Bukan tentang siapa yang punya surga. Kok kita nggak tahu siapa yang masuk surga, siapa yang nggak? Kita nggak tahu. Jujur aja, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah Tuhan berfirman bahwa Dia melihat ada banyak orang miskin yang cari air kebenaran, air hidup itu. Tapi mereka tidak menemukannya. Kenapa tidak menemukannya? Karena kenapa mereka nggak menemukannya? Jangan-jangan kita sebagai yang seharusnya menyampaikan air kebenaran itu nggak jalankan tugas kita. Kita terlalu sibuk, bukan kita lah ya, orang lain. Mereka terlalu sibuk untuk ngerasa bangga dengan jubah agamanya. Enggak, kita bukan orang yang seperti itu. Lalu siapa kita? Ya tadi, kita adalah orang-orang yang memiliki hati misi, orang-orang yang memiliki hatinya Allah. Kita adalah mempelai bagi Kristus yang hidupnya berpadanan dengan Injil. Wah, ini baru keren. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hendaklah kamu hidup berpadanan. Kalau Allah adalah Allah yang compassionate, yang merindukan memberikan air kepada orang-orang miskin yang kehausan ini, Allah berkata bahwa aku akan memberikan mereka air itu, aku akan memperhatikan mereka. Kalau Allah kita Allah yang compassionate seperti itu, maka kita juga harus menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang compassionate. Itu berpadanan. Coba, di sekeliling kita banyak kan orang-orang yang menyakitkan. Banyak. Jangan sekedar dibenci mereka itu. Coba, bagaimana kalau kita pertimbangkan untuk nolong mereka? Nggak usah jauh-jauh kok, lewat contoh hidup kita. Mereka jahat, ya kita jangan balas jahat kan? Kita balas dengan kebaikan. Kita tunjukin cara hidup kita yang sepadanan dengan Injil Kristus. Wah, orang lihat, wow, hebat ya dia ya, dijahatin tapi nggak balas dengan kejahatan, dikecewain tapi tetap memberkati. Waduh, itu hati Bapa, itu hati misi itu. Nah, mungkin di antara yang saksikan acara ini kemudian kasih respon, aku mau seperti itu, aku mau. Tapi aku nih kecil, aku nggak tahu apa-apa. Mungkin ada lagi yang bilang, aku bukan orang-orang yang secara ekonomi mampu untuk menolong orang lain. Atau ada orang lain yang mungkin kepingin ku jawab ya, kepingin. Tapi kemudian mereka berkata, tapi aku sendiri
nggak kurang-kurang loh masalahnya. Gimana aku bisa punya hati misi, boro-boro ngatasin hari ini aja aku berat. Ini kabar baik dari Alkitab kita, kabar baik dari Allah Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah berkata, janganlah takut, hai si cacing Yakub. Lihat, dia tahu kita tuh cuman cacing. Kita bukan siapa-siapa. Aduh, apa sih kerennya Ruli Simorangkir begini? Nggak ada kerennya. Makin hari kekuatan saya makin kurang, memori saya makin habis. Makin hari saya harus makin kecil supaya Yesus yang semakin bertambah. Bukan saya yang hebat. Saya nggak ada apa-apanya. Saya cuma cacing. Tapi Tuhan bilang, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Cacing sama ulat apa sih hebatnya? Nggak ada. Bukan ular, bukan naga, bukan apa-apa. Cacing. Rul, kamu tuh cacing, Rul. Bukan siapa-siapa. Ya Tuhan, aku cacing. Tapi tetap Tuhan, walaupun aku banyak kekhawatiran, aku mau jawab Tuhan panggilanmu untuk punya hati misi, yaitu hatimu. Aku mau bilang kok Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya. Wah, Tuhan lanjutin kalimatnya. Tuhan kemudian berkata, hai, jangan takut kamu, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Wah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan aku yang menebus engkau, yang Maha Kudus, Allah Israel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Punya hati Bapa itu hati Bapa yang sama dengan hati misi itu enggak sederhana. Merencanakan perbuatan-perbuatan untuk memberitakan Injil, menjangkau orang-orang di luar sana dengan kata dan karya, itu bukan sesuatu yang sederhana. Bahkan bisa dibilang itu sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tapi Allah berkata, sayang, jangan takut. Ngadepin semua itu kamu cuma cacing, kamu cuma ulat. Tapi aku yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Wow, hebat. Kita punya Allah yang luar biasa. Jadi balik lagi, hari ini mungkin kita berkekurangan. Mungkin ada sakit penyakit yang menakutkan dalam tubuh kita yang renta ini. Mungkin ada masalah-masalah yang belum terselesaikan. Tapi sebagai orang-orang yang memiliki hati misi, kita mau belajar untuk tunduk. Tunduk kepada Allah yang memimpin kita dengan tangannya yang kuat. Kepada Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Tuhan, aku redakan nih kekhawatiranku, ketakutanku, keraguanku, aku redain Tuhan. Aku mau biarin Engkau berbicara lewat suaramu itu. Aku rindu untuk mendengarkan suaramu, bukan kekhawatiranku. Biar Engkau yang makin besar, aku makin kecil Tuhan. Tuhan mau bilang apa? Tahu gak Tuhan bilang apa? Tuhan bilang gini loh, kalau kita diam gitu. Tuhan bilang gini, kamu orang-orang yang beruntung, saudara-saudaraku. Kita semua orang-orang yang beruntung. Kita orang-orang yang diberkati, dijaga sempurna. Tuhan bilang begini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Buktiin deh. Kita yang hidup dalam Tuhan, kita lihat sekeliling kita.
teman-teman masa kecil kita dulu. Coba lihat deh, mungkin mereka dalam ekonomi dan lain-lain sedap, tapi mukanya kelihatan bisa capek loh. Nah, yang keren, orang-orang yang dalam Tuhan, enggak. Kita berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita berlari dan tidak menjadi lesu. Kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Don't worry about us. Kita aman. Yuk, Tuhan bilang, kalau begitu, kalau memang kamu sudah betul-betul punya hatiku, kalau kamu betul-betul punya hati misi, kamu dan aku, kekasih-kekasihku, mempelaiku, duta-duta besarku, begini, yuk, sama-sama yuk. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Ya, tadi ada orang miskin yang cari air. Terus Tuhan bilang, kamu dan aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Dan memancarkan air dari tanah kering. Yesaya 41:18. Tuhan berkata, kamu, kata Tuhan, kamu dan aku, kata Tuhan. Kamu dan aku akan membuat banyak mujizat. Kamu dan aku akan menjangkau jiwa-jiwa yang kehausan, jiwa-jiwa yang mencari kebenaran. Kamu dan aku, kita akan melakukan perkara-perkara besar yang kamu pikir mungkin mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Engkau milik kepunyaan, engkau kesukaanku. Yuk jalan bersama, kata Tuhan begitu. Waduh, aku bilang, Tuhan, iya, aku mau jalan bersama dengan Engkau. Terima kasih, Engkau kok mau ya ngajak aku yang hina ini untuk jadi alat bagi kemuliaan-Mu. Tapi aku bersyukur, aku punya pengertian yang seperti ini. Terima kasih Tuhan, aku mau jadi alat. Gitu ya. Thank you.